happy lah karena kan kita udah 4 bulan ya terpisah jarak dan ruang gitu. Jadi akhirnya suami istri itu kan kalau berjauhan terlalu lama juga nggak baik. Jadi akhirnya kemarin dipertemukan lagi sama Tuhan, puji Tuhan dalam keadaan yang sehat walafiat. Tapi yang paling sedih memang anak-anaknya. Yang paling the most sad person in the family gonna be my son sih, anak yang cowok ya. Karena anak yang cowok itu deket sekali sama Tyson, deket. Jadi kalau aku kerja nge-MC dia bisa berduaan di kamar gitu. Dan salah satu momen yang aku mungkin sharing kemarin TikTok juga. Jadi anakku tuh he seems okay gitu. Maksudnya ya dia tahu bapaknya lagi kerja, bapaknya lagi menemani keluarga yang lagi berjuang dengan breast cancer di Australia. Tapi ternyata ada beberapa anak yang mengekspresikan perasaan terdalamnya itu lewat gambar. Nah akhirnya aku dikasih tunjuk sama guru di sekolahnya, gambar anakku itu adalah gambar anak kecil laki-laki lagi air matanya lagi bercucuran, and then ada tulisannya I miss my dad gitu, bye bye, love, courage gitu. Jadi ya itu menurut aku penggambaran bagaimana perasaan dia terdalam bahwa yaitu anak-anak butuh sosok ayah yang bukan cuma predikat tapi ayah yang hadir gitu. Tapi memang udah direncanain lama untuk ketemu Tyson di sono sama anak-anak, dibalik lu sibuk banget Mel. Ya enggak sih, itu dari gua nge-MC di Bali bawa anak-anak, and then keluarga aku pulang, and then aku bertiga terbang ke Australia. Aku Glory Torres ketemu sama Tyson di Australia. Waktu pertama kali nyampe Australia gitu, mungkin apa sih ngungkapin kangennya gitu? Kangen apa sih gitu, udah lama? Ya memang kayak peluk, apa kabar, saya kangen. Kayak Courage mungkin sedikit kayak nangis. Ya, tapi kayak mendem gitu loh. Dekat aja. Tapi dia langsung nempel sama bapaknya, ngobrol mulu. Terus jalan pegangan berdua, belanja minta di pundak bapaknya. Karena mungkin selama ini karena dekat terus tiba-tiba bapaknya jauh kan. Jadi dia mungkin kayak missing gitu loh. The presence of his father gitu, yang mungkin kita kadang-kadang sebagai ibu kita mikirnya ada gue kok gitu, gue bisa cover kasih sayangnya kan, masih WhatsApp call, masih teleponan, tapi ya ternyata sentuhan dan pelukan dan kehadiran seorang ayah yang ya mungkin sebenarnya Tyson juga cenderung disiplin kan, suka ngomel sama dia kalau dia lagi misalnya nakal apa segala macem, tetap ternyata anak tuh longing gitu, membutuhkan itu. Nah Kamel, pas LDR sama Ya. Kak Tyson ini mungkin seperti apa sih? Mas Rio, excuse me, in English please. Jangan. LDR long. Takutnya gulanya Long naik. distance. Long distance. Long distance berarti penyakit jauh coy. Long distance relationship. Ya. Lidahnya nggak biasa. Ya Kamel gimana tuh? Banyak pakai LDR bersama Kak Tyson gitu mungkin. Ya kalau aku larinya ke kerja ya mas, jadi kerja. Makanya kalau perempuan dia kerja mulu, ya kan, berarti ya kan ada yang kosong di rumah. Tapi ya daripada aku mikirnya daripada gue kemana-mana yang gak jelas gitu loh mas. Jadi aku kerja sama anak-anak, tapi yang paling kerasa ya anak-anak yang kehilangan gitu. Jadi ya saat itu ya aku ngelihatnya ya harus mengalah. Tadi kan aku pengen liburannya, Chloe kan lagi gila banget K-pop, pengen ke Korea deh gitu. Terus aku pikir kalau ke Korea yang happy cuma Chloe sama aku, tapi ini anak bocil yang cowok nih kesian gitu. Jadi aku pikir adalah Australia, ketemu sama ayahnya, dan bener Courage itu memang bener-bener he was very happy gitu. Sama lagi LDR, apa sih mungkin Kamel tantangan yang paling kerasa gitu lagi berjarak jauh gitu loh, mungkin selain rindu gitu. Apa ya? The most challenging one? No, you go. Apa ya? Memang Melanie lebih sering untuk pekerjaan, untuk urusin anak atau pekerjaan diri sendiri. Jadi itu misalkan jam di sini jam 9 malam, di sana itu jam 12. Jadi saya harus cukup tidur malam. Jadi susah untuk bicara setiap 2 hari. Jadi 3 kali mungkin bicara atau FaceTime, itu aja untuk 1 minggu. Jadi itu paling susah, itu untuk tantangan. Penyesuaian waktu. Ya, sesuai waktu. Tyson sekarang udah pulang ke sini atau memang lagi liburan aja dulu ke sini? Enggak, memang itu saya harus urusin kakak tiri saya sama kakak yang benar, dia harus kakak kandung. Saya harus bantuin untuk ayah saya, memang dia 70-an, jadi saya harus dia
Jadi kakak kandungnya sama pindah rumah, jadi saya harus sama membantu. kakak tirinya dua-duanya lagi dealing sama breast cancer dulu ke payudara. Nah waktu aku kemarin ke Melbourne, kakak yang kandung udah selesai kemoterapi sama radiasi. Kakak tiri ternyata baru dapat kabar breast cancer juga. Aku pas kemarin di sana itu baru kelar operasi. Jadi terus sempat dilarikan ke emergency room juga karena ada kayak perdarahan di dalam. Tapi ya gitu, kalau bule itu beda ya, makanya Tyson harus balik karena kalau di Indonesia kan minta baik kalau orang ada yang sakit kumpul sekeluarga itulah ngangon nemenin apa. Kalau bule tuh bisa kemo berangkat sendirian, tak keliangan nyetir sendirian gitu loh. Jadi memang lebih karena keluarganya kan kecil dan lebih individualistis gitu ya. Dia sama orang Asia, orang Indonesia. Kemarin di Australia berapa hari Kak? Di Bali 5 hari, di Australia 11 hari. Puas lah pokoknya, liburannya benar-benar take a break ya. Berhenti dulu ngonten-ngonten ya, berhenti dulu podcast-podcast, istirahat deh gitu. Itu waktu family time mata di sana ya. Family time banget ya. Iya maksudnya yang dilakukan apa aja selain Nah, gitu dan ya, bercocok. liburan bersama keluarga gitu di sana. Iya, sebenarnya sih basic thing ya mas. Karena kan di apartemen nggak ada mbak, nggak ada ART. Jadi cuma kita berempat. Ya, aku masak daging kanguru lah, masak buat anak-anak. Karena kan kita semuanya kan harus sendiri kalau di sana. Ya, tapi it was good time. Jadi rooted lagi gitu loh, as a family. Ya, terima kasih buat WhatsApp sering ya anak sama saya. Nah, mungkin kan dulu kan sempat ada isu keretakan, dan sekarang semakin harmonis. Mungkin melihatnya seperti apa sekarang? Karena kan patokannya kalau netizen Indonesia kan karena nggak pernah posting sama suami, ya kan. Kalau udah nggak pernah, tapi nggak bisa salahkan. Karena biasanya tebakan netizen itu 80% suka bener. Nggak bisa salahkan karena ya biasanya kan katanya nih gibah-gibah itu adalah fakta yang tertunda katanya. Tapi kan nggak bisa patokan dong. Artinya kalau nggak ada postingan di Instagram atau bikin konten TikTok bersama suami istri berarti ada kerenggangan kan nggak juga gitu. Sepanjang tidak ada statement dari akun ataupun Tyson atau kalian tidak menemukan akun Choi menang baik pengadilan kalau Kristen apa sih? Negeri ya. Nggak pernah lo menerima bener-bener lo foto ada nama gue gitu. Jangan sampai ya. Ya berarti kan itu ibaratnya masih hanya berita simpang siur gitu. Tapi ya aku nggak bisa kontrol orang, yang penting kontrol apa yang kami punya rumah tangga kami gitu. Kata Isan, tapi jujur cemburu gak sih? Nggak pernah di-upload di sosmed Kamel. Mungkin jarang. Sos kali. Bukan cemburu, apa ya? Memang bukan cemburu kayak ada cowok lain, cuman memang Melanie bukan orang ekspresif untuk Ya romantis. seperti itu, dan ya ekspektasi saya memang sebelum menikah, kalau ada belum menikah ekspektasi terlalu tinggi itu bisa turunin dari orang, jadi harus lower ekspektasi. Jadi kalau misalkan saya setiap hari pikir, oh lihat IG Melanie misalkan, oh Melanie belum taruh sesuatu untuk saya, Melanie belum pakai saya untuk, itu bikin stres. Jadi itu bisa beneran, itu bisa membantu untuk menikah. Jadi saya cari seperti saya bilang, terima kasih untuk Melanie untuk masak. Saya cari yang hal untuk bersyukur daripada yang masalah. Memang ada masalah, tapi kalau manusia cari hal yang tidak enak, itu bikin stres. Jadi saya cari yang sesuatu bersyukur untuk dari istri. Walaupun ada beda budaya atau seperti beda kepikiran, saya jarang bilang ke Melanie, saya tidak suka ini, saya tidak suka itu, karena itu saya harus mengontrol. Memang jujur, kalau saya baca komen dari Indonesia dari ke saya untuk hoax atau beneran, saya tidak suka. Tapi saya nggak mau kebalas ke Melanie karena itu tidak bisa mengontrol. Dan saya ingin lebih mengontrol diri sendiri. Apapun Tuhan bilang, itu perjanjian sama Tuhan saat 31 Juli 2010. Deh, yang bilang tanggal tuh takutnya pada ngadoin. Bentar lagi kan ini. Itu benar. Lagi loh. Kita nggak berapa sekarang lagi. Tanggal 25 sekarang. Ada acara nggak? Ada acara nggak? Wedding anniversary. Tanggal 25. Sekarang udah 25. Pasti kabur. Jadi itu balik lagi. Nah ini Enif ada acara. Wedding anniversary gimana? Iya, Baru mungkin. Ya, Berapa tahun Tyson kita nikah? oh dia 13. kemarin bilang 13 tahun ya? dia kemarin. Oh my god, terpincul. Nah, nanya, ayo siapa nanya? Bilang ke dia,
tahun berapa udah menikah? Ayo, siapa berani? 2000 berapa sih? Kemudian dia bilang 2010. 2017. Gue ingetnya harga kontrak doang Tyson. 2010. Ayo. Jadi seperti itu. Kalau kebalik, cewek bilang, kapan anda menikah? Oh, kamu udah lupa menikah? Ini kebalikan. Ya kebalik. Bapak kayak Tapi- laki ya, tato dar berat, boro-boro doa ya. Kayaknya susah gitu. Harusnya sih doa, cuma it's like you just have a conversation gitu, ngobrol. Dah om, jangan lupa om DM, foto. Cincin tuh om gue tuh yang botak. Ya, lo kayak ngobrol aja sama Tuhan gitu. Karena jujur waktu kemarin gue cabut ke Australia itu, aku ngerasa banyak suara gitu. Banyak suara ini bukan berarti gini, gue mendengar banyak hal dan gue interview banyak orang yang again tidak no judgment ya, tiap orang itu punya jalur hidupnya beda-beda. Ada orang yang ngerasa pas gue interview, do you feel happier after you got divorced? Mereka bilang I feel a lot happier. Ada yang ngerasa lebih bahagia saat mereka udah berpisah. Kadang-kadang kan perspektif lo jadi oh gitu ya, ternyata orang ada yang hidup sendirian tuh lebih bahagia. Jadi lo berpikir kan gitu, saat lo lagi gundah lo berpikir what should I do gitu. Dan lo denger, lo mungkin saat lo lagi gundah lo kan dengerin ya podcast atau pembelajaran, mencari ilmu ya untuk menguatkan lo gitu. Dan banyak hal yang baik gitu tentang hidup yang kadang-kadang it makes you confused, bingung gitu. Sampai pada akhirnya aku tuh nggak doa, makanya aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan banyak suara nih, banyak banget dan semua terdengar baik dan aku tuh bingung. Aku cuma bilang sama Tuhan, tuntun aku kepada jalanmu, kasih aku light, kasih aku cahaya, karena kan Tuhan adalah cahaya, supaya gue nggak sampai jalan ke jalan yang sebenarnya menjauh dari Tuhan gitu. Karena ternyata gue sadar apa yang terdengar baik belum tentu yang benar. Kan banyak hal yang baik dalam hidup ini tapi belum tentu benar, aku rasa gitu. Sampai akhirnya it's like God talking to me. Tuhan tuh bilang kalau lo cuma kejar happiness lo sendiri, gue berhak untuk bahagia. Dalam keluarga kan berempat sama anak 2, yang menang 1 jiwa, lo doang sendirian. Tapi saat lo bertahan dan lo bertahan dengan komitmen lo, berarti ntar yang menang ada 4 orang, your kids, your husband, and yourself. Atau saat itu gue ngerasa kayak God was talking to me, to my heart gitu. Jadi akhirnya aku bilang, ya walaupun gak mudah rumah tangga, diusahakan, diupayakan yang terbaik semampu kita. Dan kayaknya kalau ngelakuin sendiri berat ya, makanya butuh kehadiran Tuhan untuk bisa membantu kita di saat yang kita sebenarnya udah ngerasa, gila gue harus ngapain lagi nih. Tapi Mel, kalau boleh jujur, lebih sering berantem pas LDR apa pas lagi bareng sih kalian ini? LDR malah cocoknya? jarang berantem, kadang nggak ketemu. Tapi sebenarnya nggak baik juga sih, karena pada saat lo udah ignorance, udah nggak peduli, itu sebenarnya titik terburuk dalam relationship nggak sih? Kalau lo masih marah berarti kan lo masih care. Kalau lo udah bodo amat nggak peduli, lo mau mati kayak, lo mau apa kayak, lo mau sakit, mau cekibat. Sebenarnya itu adalah titik yang paling parah kan dalam satu bentuk relationship. Gak usah rumah tangga deh, sama teman aja kalau udah nggak peduli, berarti kan lo udah nggak sayang gitu. Ya gitu. Ya maksudnya kadang-kadang emang perlu ada gesekan. Kita kan namanya tiap hari laki perempuan, Batak sama bule, makanannya dari kecil udah beda, pasti kan bergesekan gitu. Cuma aku lagi bilang sama Tyson, kita udah tua, udah 42 umurnya, udah nggak sanggup ribut-ribut, udah nggak sanggup. Di luar hidup nggak makin mudah, bener nggak? Tantangan hidup makin susah. Rumah tuh harus tetap menjadi tempat di mana kita tuh pulang tuh ada damai gitu. Dan Tuhan sendiri bilang kalau ada damai, suami istri, berkat itu mengalir gitu. Kalau lo ribut terus, berkat tuh menjauh. Jadi aku bilang sama Tyson, kalau kita pengen diberkati sama Tuhan, ya bukan berarti nggak boleh berantem ya mbak, tapi not all the time, right gitu. Kayaknya orang putus saraf deh lama-lama. Kalau kita harus ribut hal kecil segala macam. Aku tahu budayanya beda, aku tahu nggak mudah, tapi kita harus mengupayakan supaya damai itu ada. Dan anak-anak kan mencontoh, melihat. Ya itu kami lagi punya banyak banget PR dan ini juga belum selesai. Aku akan ke konsultan pernikahan tetap. Bukan berarti ada masalah ya mbak, tapi kan untuk watering, memupuk dan mengairi nih. Kan udah 13 tahun, nggak mungkin cuma gila masih deg-degan ya kan, enggak deh. Kan jadi rutin. Nah mungkin berbeda budaya, tantangan paling terbesar apa sih kak? Karakter mas. Nah, kalau orang bilang kalau bisa tuh, orang selalu bilang kalau gue sama Tyson tuh bisa pasti masalah ekonomi. No. Dia bekerja, memang penghasilan mungkin lebih besar aku, tapi kan Tyson bukan orang yang malas nggak bekerja gitu. Salah banget. Karakter itu yang bergesekan paling sulit sebenarnya. Dan kalau lo udah ngerasa lo pulang ke rumah lo udah males ngobrol sama pasangan lo karena karakternya beda, lo ngomong udah gak nyambung, gue bilang sama Tyson mana apa? Yuk kita mulai lagi menjadi teman baik. Karena banyak pasangan yang udah gak menjadi teman baik berdua ya kan.
kita harus jadi teman terbaik. Karena di luar mungkin gue bisa punya orang yang gak selalu support gue, atau Tyson juga, tapi saat pulang lo harus jadi sahabat gue harus jadi sahabat lo, yuk kita jadi sahabat lagi yuk. Gitu yang aku bilang, right friend? Yes, friend. Ya kita mengupayakan karena ada 2 manusia di rumah yang anak-anak yang kebahagiaannya kan ada di keputusan kita berdua, right? Yes, friend. Oke, right? Oke, kesian lo, capek lo kayaknya. Sorry? Kak Tyson balik lagi nanti ke Australia atau gimana? Nggak ada rencana. Memang kalau ada sesuatu terjadi untuk orang tua, ya harus balik. Cuman nggak sampai 3 bulan. Memang ibu saya udah lumayan sakit, udah punya kanker dua kali, udah kemukan dan segala macam. Jadi ya sekarang sehat, tapi kita tidak tahu, Tuhan tahu semuanya. Jadi kalau ada sesuatu terjadi harus balik lagi. Tapi Tergantung keadaan. ya tergantung. Thank you teman-teman. Oke, Terima kasih. thank you. Terima kasih teman-teman.